Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Sebuah umat itu akan langgeng, akan kuat ketika memiliki penerus-penerus yang juga kuat. Bahkan komunitas yang paling kecil pun, yaitu keluarga, dia akan berpikir bagaimana seorang bapak, seorang ibu ketika dia punya keturunan, keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang kuat untuk melanjutkan perjuangan keluarganya, untuk mengangkat harkat martabat keluarganya. Kalau dalam bahasa Jawa itu, harapan kita orang tua, anak itu mikul dhuwur mendem jero, kan demikian. Itu harapan kita ketika kita punya keturunan. Pemuda-pemuda yang terhadap orang tuanya mendem jero, menutup aib-aibnya, menjaga nama baiknya, mikul dhuwur. Mikul dhuwur ya, bagaimana mengangkat harkat martabat keluarganya. Itu dalam lingkup yang kecil. Oleh karena itu kita dapatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon itu kepada Allah. Rabbi habli minas shalihin. Niku kan doanipun Nabi Ibrahim. Nyuwun dumateng Allah, minta kepada Allah agar generasi yang meneruskan beliau adalah generasi yang soleh. Demikian pula orang-orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dzurriyyah, keturunan yang juga memiliki sifat-sifat yang soleh tadi. Dalam doa kaum mukminin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hal penting yang patut dan perlu kita ingat, bahwa sebuah keluarga, apalagi sebuah umat, sebuah negeri itu akan menjadi besar
akan menjadi baik ketika ada generasi muda yang melanjutkan perjuangan. Thayyib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sepakat, kita semua punya gawe besar, punya pekerjaan yang besar. Bagaimana membangun generasi muda yang kuat, mental mereka, spiritual mereka, apalagi menghadapi sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, sekian banyak tantangan-tantangan ya di akhir zaman, akidah dan seterusnya. Ini tema pembahasan dan kajian kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua butuh, kita semua orang tua, dan kita semua adalah ahlu sunnah yang juga ingin ketika kita mati, yang melanjutkan nanti adalah generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang kokoh. Dan kita sepakat bahwa generasi yang qawi, yang kuat itu lebih baik daripada generasi yang lemah. Makanya disebutkan dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Al-hadis. Al-mu'minul qawi, orang yang kuat imannya, al-mu'min, seorang mukmin yang qawi, yang kuat, itu khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai di sisi Allah, minal mu'minil dhaif, daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Walaupun semuanya ada kebaikan karena mereka punya iman, wa fi kullin khair. Jadi jangan merasa cukup, alhamdulillah kita punya generasi muda yang mengenal Islam. Tidak cukup. Tapi bagaimana masing-masing kita menempuh sebab, masing-masing kita menempuh upaya agar generasi muda itu semakin kokoh dalam imannya. Seperti tadi pada kajian yang pertama atau sebelum ini, ya, menanamkan pondasi akidah yang kuat, menempuh sebab agar generasi muda memiliki akidah yang kuat, dan itu harus ditempuh. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di zaman kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semakin menyaksikan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa akhir zaman itu ujiannya semakin banyak, kejelekannya semakin merata, fitnah-fitnah juga semakin besar. Dulu di masa muda kita hal-hal itu tidak ada, saat ini ada hal-hal itu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh, kalau dulu orang mau melihat sinema itu harus ke bioskop jauh. Sekarang tidak. Sendiri dia bisa melihat sinema, sendiri dia bisa menyaksikan sekian banyak sinema. Dan itu sesuatu yang musyahad, sesuatu yang terlihat. Kalau dulu penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan pemikiran mungkin akan didapatkan oleh seorang pemuda ketika bertemu langsung, bertatap muka dengan orang. Sekarang tidak. Dengan berselancar di dunia maya, orang akan terpengaruh dalam berbagai macam tipu daya syaitan. Sehingga memang benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang akhir zaman, fitnah itu semakin berat, fitnah itu semakin besar. Sehingga harus ada sebab yang ditempuh.
Bagaimana agar kita, pemuda-pemuda penerus kita, memiliki mental spiritual yang kuat untuk menghadapi itu semuanya. Kita bacakan sebuah hadis, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang sahih yang sering kita dengar. Nah, ini suasana panas ini. Dan ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Keringat bercucuran. Kalau kita baru keringat bercucuran, dulu kalau sahabat darah bercucuran ya. Untuk membangun sebuah keyakinan yang kokoh. Kalau ini kita baru keringat bercucuran. Kipas angin sebanyak ini masih kurang kan gitu. Ya, ini potongan saja. Ya. Masuk pembahasan. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Badiru bil a'mal", bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Ini sebab-sebab yang ditempuh. Kon cepet-cepet ngelakoni amalan soleh, cepat-cepat menempuh sebab, doa dan seterusnya, menuntut ilmu. Ini semua ibadah. Badiru bil a'mal, berdoa kepada Allah, semangat menuntut ilmu, beribadah kepada Allah dengan anwa' ibadah, berbagai macam ibadah, zikrullah, tilawatul Quran, dekat dengan para ulama, dekat dengan ahlul ilm, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang yang baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Ini semua bentuk amalan. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, saking gulitanya, seorang di pagi hari dalam keadaan muslim, yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafira. Pagi hari dalam keadaan muslim, sore hari dalam keadaan kufur. Sore hari dalam keadaan muslim, pagi hari dalam keadaan kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. Agama dijual bi'aradin minad dunya, dengan secuil dunia yang tidak ada nilainya. Ditukar dengan dunia, padahal dunia dan seisinya dari awal sampai akhir di sisi Allah tidak memiliki bobot sedikit pun, walaupun seberat sayap nyamuk. Sebutkan dalam hadis, dunia dari awal sampai akhir seisinya itu di sisi Allah tidak memiliki bobot. Adapun agama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesuatu yang seorang akan meraih kebahagiaan, meraih keutamaan, meraih kemuliaan. Yang dengan itu, dengan agama yang lurus, dengan agama yang baik, dia akan mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi. Dia akan masuk jannah. Dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dijual dengan sesuatu yang tidak ada nilainya sedikit pun. Itu menunjukkan memang fitnah demikian besar, dan orang itu ketika menghadapi tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki mentalitas yang kokoh, tidak ada nilai ruh yang juga menjadikan dia selamat dari fitnah-fitnah tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang adanya fitnah yang demikian berat di akhir zaman. Kemudian disebutkan akibat dari fitnah itu. Akibat dari fitnah itu orang menjual agamanya, menjual akidahnya. Dan yang ketiga diambil dari hadis ini dorongan untuk kita menempuh sebab.
badiru bil a'mal, yang sebab-sebab itu biidznillah amalan soleh itu menjadi sebab seorang selamat dari fitnah-fitnah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pemuda yang memiliki mental yang kuat, spiritual, yang kokoh. Kalau mental itu kaitannya dengan keberanian dia, kekuatan dia untuk menghadapi tekanan, kesabaran dia, mental yang kuat. Kalau spiritual itu kaitannya dengan ruh, dengan akidah, dengan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia kepada takdir. Pemuda-pemuda yang kuat, yang kokoh, yang seperti itulah yang akan mampu menghadapi penyimpangan-penyimpangan akidah, fitnah-fitnah yang besar. Betapa bahagianya kita sebagai orang tua ketika kita masuk surga dan Allah kumpulkan bersama dengan anak-anak kita, keturunan kita. Artinya kita diselamatkan dari sekian banyak kejelekan. Karena kalau akidah sudah berbeda, seorang muslim keluarganya bukan Islam, tidak akan ketemu abadan. Pemuda yang memiliki kekuatan mental, spiritual, akidah yang kuat itulah yang mampu menghadapi segala tekanan, segala ujian. Di antara contoh ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim tentang pemuda yang memiliki kekuatan itu adalah kisah Ashabul Kahfi. Itu yang menjadi cita-cita para pemuda semuanya. Orang itu kan ingin mencari contoh, ingin mencari toladan, ingin mencari figur, kan demikian. Biasanya orang akan kagum dengan figur tertentu. Semestinya kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemuda, lihatlah figur-figur yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Lihatlah figur-figur yang memiliki kekokohan iman, akidah. Itulah contoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Ashabul Kahfi. Di antara hikmahnya adalah agar kita para pemuda sekaligus kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, pemuda kita. Lihat ini pemuda-pemuda yang Allah ridhoi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah yang sangat indah fi suratul Kahfi, dan Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah mereka yang kami kisahkan kepadamu wahai Nabi, kami telah mengisahkan kepadamu tentang kisah mereka Ashabul Kahfi. Dan mereka itu innahum fityatun. Mereka adalah fityah. Fityah itu pemuda. Pemuda yang bagaimana? Yang memiliki kekokohan iman, kekokohan akidah, memiliki mental yang kuat. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Rabbnya. Wazidnahum huda. Dan kami pun menambahkan kepada mereka huda. Mereka mendapatkan tekanan dari kaumnya. Ditekan, dipaksa untuk keluar dari agama mereka, dipaksa untuk menjual akidahnya. Tapi ketika Allah beri mereka mental yang kuat, akidah yang kokoh, mereka selamat. Mereka segera bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itulah para pemuda yang kokoh, yang setiap kali mendapatkan musibah, setiap kali mendapatkan ujian, setiap kali menghadapi fitnah, diserahkan kepada Allah. Bapakmu tidak bisa membantu, gurumu tidak bisa membantu, yakni menyelamatkan akidah kita, tidak. Yang bisa menyelamatkan akidah kita dan menjaga hidayah itu hanya Allah Jalla wa'az. Orang tua hanya nasihat, guru hanya memberikan bimbingan, tapi yang memberikan hidayah taufik itu Allah Jalla wa'az.
Nah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada putranya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Tetapi memberikan hidayah irsyad, bimbingan, memberitahu ini loh jalan yang benar, ini loh akidah yang lurus. Itulah pekerjaan para ulama. Tetapi yang memberikan taufik, yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu. Yang menyelamatkan akidah kita hanya Allah Jalla wa'az. Maka pemuda yang kokoh, pemuda yang memiliki mental yang kuat, di saat menghadapi kesulitan, segera dia mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan, seperti Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Padahal tekanan dari kaumnya itu luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Allah tolong, dibayar kontan, dikabulkan langsung dengan jalan yang tidak mereka sangka sama sekali. Ya, kisahnya disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Mereka niatnya hanya istirahat di dalam goa, ya, tidak ada niatan mau tidur di situ 300 tahun. Ya kan mestinya harus menjauh dari kaumnya. Ini kan mau hijrah itu ya jauh. Ini goa masih sangat dekat dengan kaumnya. Ya. Makanya ketika mereka tiba-tiba bangun dan lapar kan ngutus, ayo cepat salah satu di antara kalian yang datang mencari makanan. Kan berarti dekat. Ya kan? Artinya masih dekat. Tidak ada kepikiran di situ tidur sampai bertahun-tahun, tidak ada. Ya. Tapi subhanallah, Allah Jalla wa'az, ya, nah memberikan jalan keluar dari cara yang tidak disangka, dan ini memberikan kabar gembira bagi kita, bagi para pemuda yang ketika dia menggantungkan urusannya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Nah ini yang harus ada pada diri kita, pada diri pemuda kita. Mental kuat, akidah kuat, keyakinan kepada Allah Jalla wa'az. 309 tahun tidur, tidak makan, tidak minum, ini kan luar biasa. Dan ketika bangun, ya mereka merasa hanya tidur sehari atau setengah hari. Mereka pun tidak ada yang tahu di antara mereka. Dibangunkan oleh Allah, kemudian di antara mereka ya bertanya, kita berapa hari atau berapa lama kita tidur? Keadaan biasa-biasa saja di dalam. Kuku ya tidak tambah panjang ya. 309 tahun mestinya kuku tambah panjang ya. Tapi tetap, makanya tidak heran. Rambut juga demikian ya. Kalau bangun dalam keadaan rambutnya panjang 5 meter ya, kemudian kukunya setengah meter, mungkin bingung kita berapa hari kita tidur namanya. Tapi karena biasa seperti biasa, tidak ada perubahan. Sehingga mereka mengatakan yauman au ba'dha yaum, kita tidur sehari atau setengah hari. Namun begitu mereka melihat di luar, kaget mereka. Ternyata sudah 309 tahun. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Ashabul Kahfi ini adalah tuntunan bagi kita semuanya. Bagi pemuda itu contoh dan toladan, agar kita selamat dari penyimpangan akidah, dari fitnah di akhir zaman. Dan bagi kita sebagai orang tua, jadikanlah itu sebagai model pendidikan. Kamu nak jadi seperti ini, kamu nak contoh Ashabul Kahfi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah surah Al-Kahfi diturunkan. Kepada beliaulah kisah Ashabul Kahfi Allah kisahkan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kisah itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya akhlaknya beliau,
bagaimana akhlak beliau ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Di antara yang dicontohkan oleh beliau adalah mendidik para pemuda itu menjadi sosok-sosok pemuda yang memiliki mentalitas, memiliki akidah yang kuat, akidah yang kokoh. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak contoh para pemuda sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, juga Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Nu'man ibnu Bashir, dan banyak para sahabat. Banyak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, yang mereka tergolong para pemuda. Dan setelah wafatnya Nabi, mereka menjadi para ulama besar. Nu'man bin Bashir sebagai contoh. Nu'man bin Bashir, beliau dan bapaknya ini sahabat. Nu'mannya sahabat, Bashir juga apa? Sahabat. Dikatakan bahwa Nu'man ini adalah bayi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor setelah hijrahnya Nabi. Jadi ketika Rasul sedo wafat, Nu'man berumur berapa? 10-11 tahun. Nu'man bin Bashir. Rasul hijrah, kemudian lahir siapa? Nu'man bin Bashir. Kemudian Nu'man bin Bashir ini menjadi tokoh, ya, perawi hadis. Bahkan hadis-hadis beliau menjadi pegangan kita hidup. Saya sebutkan di antara contoh hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Ini hadis semuanya sering mendengar, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Ini menjadi pegangan hidupnya Nu'man bin Bashir. Berarti Nu'man kan mendengar ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya kita melihat bagaimana Nabi membimbing para pemuda, bahkan anak-anak, untuk hidup dengan jalan yang jelas, dengan metode yang lurus, dengan mentalitas yang kuat. Kan ini menjadi jalan hidup. Nu'man bin Bashir mengatakan innal halala bayyinun. Ini pesannya Nabi. Barang sing halal iku jelas genah. Wa innal harama bayyinun. Barang perkara sing haram bayyin, juga jelas. Pilih yang halal, jauhi yang haram. Ini kan prinsip hidup. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya ini ada perkara yang mustabihat, tidak jelas, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang tidak tahu. Artinya bukan berarti semuanya tidak tahu. Ya. Ada orang yang tahu, para ulama. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam jelas bimbingannya terkait dengan perkara-perkara yang syubhat. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, siapa yang berhati-hati dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan harga dirinya, nama baiknya, irupnya. Tapi kalau dia bermudah-mudah dalam perkara syubhat, ya, sungguh dia akan terjatuh kepada perkara yang apa? Haram. Seperti penggembala onta atau kambing menggembalakan di perbatasan, batasnya punya orang. Kalau menggembalakannya di situ, nempel-nempel di situ, ya akhirnya bablas masuk ke sana. Akhirnya terjatuh kepada yang haram. Nah,
Jadi ini salah satu contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membimbing, mendidik para pemuda agar memiliki pedoman hidup, memiliki mentalitas yang kuat. Coba Pak. Sampai oh ya. Ini tidak berlaku ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di zaman saat ini, zaman tadi namanya, mudahnya berita, pemikiran untuk diakses. Di zaman banyak manusia lebih mencari kesenangan duniawi, hedonisme, foya-foya, sehingga kadang tidak memikirkan dan seringkali tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Lah kalau seorang pemuda itu mentalnya, jalan hidupnya adalah ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang jelas-jelas itu yang dipegang, yaitu apa yang datang dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia akan terselamatkan dari sekian banyak fitnah, sekian banyak kejelekan. Dan sekali lagi, hadis ini saya sebutkan sebagai contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyiapkan generasi yang akan melanjutkan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Nu'man bin Bashir lahir ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah. Dan hadisnya beliau ini menjadi pegangan bagi kita. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain, ketika perang Uhud, datang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi untuk ikut perang sambil nyeret pedang. Minta izin ikut perang, ya Rasulullah, saya ikut perang. Tidak boleh sama Nabi, belum balik. Tapi apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Belum balik tapi mentalitasnya luar biasa. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada agama, kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Keberanian dan tidak takut mati. Namanya perang kan taruhannya apa? Nyawa. Tapi kalau orang punya keyakinan, i'tiqad, iman kepada takdir, ajal sudah ditetapkan, rezeki sudah ditetapkan. Itulah yang menjadikan seorang kemudian memiliki keberanian, memiliki mentalitas. Karena kuatnya ta'alluq, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibnu Umar. Ayahnya sosok Khulafaur Rasyidin. Ayahnya hijrah, anaknya ikut diajak. Itulah orang tua yang terus berusaha agar anaknya mengiringi dalam kebaikan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan mengajak siapa? Putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Contoh yang kedua, Ibnu Umar. Contoh yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membimbing para pemuda agar memiliki mental yang kuat, akidah yang kokoh. Kisahnya Ibnu Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ini lahir 4 tahun sebelum hijrah. 4 tahun sebelum hijrah. Artinya ketika Rasul wafat kurang lebih umurnya 15 tahun, 14 tahun. Itu Ibnu Abbas. Kemudian di belakangan hari, Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, beliau juga termasuk. Artinya ilmu beliau luas. Ilmu beliau dalam, semangat beliau untuk menyampaikan ilmu juga luar biasa. Ibnu Abbas masih muda, kemudian mendapatkan gelar Habrul Ummah, ulamanya umat ini. Dan di masa Umar bin Khattab, Umar punya
majelis khusus orang-orang tua untuk musyawarah. Nah, di tengah orang-orang tua itu ada Ibnu Abbas, masih muda. Makanya ada yang bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Abbas itu seumuran anak-anak kami. Kenapa Ibnu Abbas hadir di sini? Wajar sebuah pertanyaan itu muncul. Umar hanya tersenyum. Beliau ingin menampakkan kenapa beliau memilih Ibnu Abbas. Umar bertanya kepada yang hadir, ada orang-orang sepuh di situ. Umar bertanya, tahukah kalian tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ditanya orang-orang sepuh itu. Semuanya menjawab dengan benar. Wahai Umar, ini ayat adalah kabar gembira dari Allah tentang nikmat yang besar yang Allah berikan berupa kemenangan, berupa pertolongan, sehingga manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk bersyukur, bertasbih, beristighfar. Nah, jawabannya tidak salah. Tapi ketika Rasul atau Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang surat ini? Ibnu Abbas mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, surat itu adalah ajalnya Rasulullah. Kalau tadi betul secara zahir menunjukkan berita kemenangan, tetapi ada hal lain yang terselip di situ. Ayat ini menunjukkan telah dekatnya ajal Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kata Umar, demikian pula saya memahami wahai Ibnu Abbas. Karena tugas Rasul berarti sudah selesai. Islam sudah tersampaikan. Islam telah disempurnakan oleh Allah. Manusia telah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Apalagi wafat. Makanya sahabat yang memahami ayat-ayat yang seperti ini menangis. Seperti Abu Bakar As-Siddiq menangis. Ya. Mendengar ayat-ayat yang seperti ini, karena berarti Rasul hampir wafat. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa Ibnu Abbas adalah sosok yang pemuda yang berhasil dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saya sebutkan di antara pendidikan Nabi. Ada hadis yang sangat terkenal hadis ini. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di atas onta dan memboncengkan Ibnu Abbas, masih muda Ibnu Abbas, berarti belasan tahun. Nabi kemudian mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini jadikan prinsip hidup. Kalau kamu ingin dijaga Allah, jaga agama Allah. Jaga batasan-batasan agama Allah. Tegakkanlah sholat dan seterusnya. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Banyak doa kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Kesulitan-kesulitanmu, mintalah kepada Allah untuk berikan pertolongan. Kemudian diingatkan dengan iman kepada takdir. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, bahwa umat manusia, kalaupun mereka semua berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak mungkin manfaat itu sampai kepadamu kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Sebaliknya, kalau mereka semua bersama-sama bersatu untuk memberikan madarat kepadamu, tidak ada madarat sedikit pun yang sampai kepadamu kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan madarat itu sampai kepadamu. Itu semua sudah dicatat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini semuanya ma'asyiral muslimin contoh, ya. Bagaimana teladan Nabi alaihi salatu wassalam membangun generasi muda yang memiliki mentalitas, memiliki akidah, memiliki ruh yang kuat. Pendidikan beliau yang luar biasa. Sehingga setelah wafatnya Nabi, perjuangan tidak pupus.
perjuangan tidak berhenti. Dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, fitnah-fitnah yang dihadapi, itu dihadapi dengan baik oleh para sahabat, para pemuda. Dan diantara yang merasakan buahnya adalah kita ini 15 abad silam perjuangan Rasul alaihi salatu wasallam, dan sampai di tempat ini, sampai ke kampung laut ini. Ini kan sahabat. Ya sahabat-sahabat itu yang berjuang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, para pemuda-pemuda itu. Dan kita membaca sejarah bagaimana sulitnya perjuangan, betapa beratnya fitnah demi fitnah. Ya, tapi itu semuanya dihadapi dengan baik. Karena mereka adalah generasi yang kokoh, ya, memiliki mental yang kuat, tidak mudah lemah menghadapi kesulitan, tidak mudah mundur menghadapi tantangan, kokoh di atas iman, kokoh di atas Islam, penuh dengan pengorbanan. Itulah yang kita harapkan dari pemuda-pemuda kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekelumit yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan semangat pada kita semuanya, para orang tua, untuk menempuh sebab agar memiliki generasi muda yang kuat, yang kokoh. Sekaligus nasihat bagi para pemuda bahwa kalian semestinya mengikuti jejak para pemuda itu, agar kalian menjadi sosok-sosok yang mulia, tangguh menghadapi segala problema, termasuk penyimpangan-penyimpangan akidah di akhir zaman ini. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.